Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Selamat tahun baru. Haleluya. Selamat menikmati harga-harga baru. Iya kan? Karena kata orang tahun baru, semua harga menjadi baru, semua naik, saudara. Ya kan? Tetapi saya percaya, selama harga naik, tetapi berkat Allah tetap turun buat hidup kita. Amin. Buat apa harga turun, tapi kasih setia Tuhan naik, repotlah kita. Tetapi meskipun harga naik, apapun orang percaya tetap tidak boleh khawatir. Kenapa tidak khawatir? Karena Tuhan tetap membela dan menyertai kita tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yakobus pasal 2, hari ini kita mau bicara tentang iman. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita nggak punya iman, hari-hari ini kita stres. Betul? Kalau kita nggak punya iman, hari-hari ini kita nggak mampu menghadapi segala sesuatunya. Hanya iman yang membuat kita mampu. Yakobus pasal 2, ayat 14 sampai 26. Dan setelah itu kita mau baca Roma 1 ayat 17. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Lalu kita lihat Roma 1 ayat 17. Ada orang mau ngajak temannya ke gereja, tapi dia bingung, bagaimana caranya? Diajak temannya ke gereja, lu ke gereja gua lu, katanya gitu kan. Terus temannya bilang, kenapa gua mesti ke gereja lu? Nah kan biasanya orang kan kalau ngajak orang ke gereja, iya dong di gereja gua banyak mujizat, atau di gereja gua, aduh pujian penyembahannya enak, atau sebagian bilang, wih khotbah pendeta gua mah, aduh bikin kita ngerti banget. Dia bingung, bagaimana caranya gitu. Temannya bilang, gua ngapain lu, gua pergi ke gereja lu? Dia bilang, di gereja gua lu tahu nggak, perpuluhannya cuma 5% katanya. Duh, nggak mau kalah aja tuh orang. Masa perpuluhannya cuma 5%? Banting harga. Yakobus pasal 2, akibat krisis itu saudara. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu apa? Menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari apa? Perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah, friend of God, atau God's friend. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jangan salah mengerti bahwa manusia tidak dibenarkan karena perbuatan, tapi justru karena iman yang disertai dengan perbuatan. Makanya di sini tulis dan bukan hanya karena iman. Berarti iman itulah dasarnya, tetapi bukan hanya iman tanpa perbuatan, tapi iman yang disertai dengan perbuatan. Ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Roma 1
ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya iman bukanlah kata asing yang baru pertama kali kita dengar. Iman bukanlah kata aneh yang baru pertama kali kita dengar siang ini, sehingga kita harus bertanya pada orang di samping kita, apakah iman itu? Apa sih yang dimaksud sama Gilbert tentang iman itu? Tapi hari ini saya mau beritahu, iman adalah kata yang sudah sangat sering kita dengar. Saya percaya kalau kita menyebut diri kita beragama, maka tidak mungkin kita tidak mengerti kata iman. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tahukah kita bahwa seringkali kita salah mengerti tentang iman? Ada banyak orang pikir hidup dalam iman itu berarti hidup dalam ilusi dan halusinasi. Ada banyak orang yang bilang, pendeta, saya tuh gak bisa gitu hidup oleh iman. Karena saya ini orangnya apa-apa pakai rasio gitu. Dan rasanya kayaknya bertentangan gitu antara iman dan rasio. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia memang sedang menaruh kenyataan sepertinya iman dan rasio adalah dua hal yang bertentangan. Sampai kan sering kali saya bilang, ada orang-orang yang bersaksi aneh sekali dan bilang, saudara-saudara, saya ini tadinya jauh sekali dari Tuhan, saudara-saudara, saya itu orangnya apa-apa pakai otak, apa-apa pakai otak. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, setelah saya dicelikan mata hati saya sama Tuhan, akhirnya saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, saya diberi kemampuan ilahi. Sampai sekarang saya nggak perlu pakai otak saya lagi, saudara-saudara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan itu orang bahaya sekali. Dia udah gak pakai otak, saudara-saudara, ya kan? Orang udah gak pakai otak, bahaya sekali, ya kan? Nah, saya percaya bahwa iman itu bukan berarti tidak pakai otak. Amin. Iman itu berarti otak kita tunduk pada firman Allah dan berjalan seturut kehendaknya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi saya ulangi sekali lagi, iman bukan berarti, oh ya saya hidup dalam iman, ya saya nunggu. No, iman itu sesuatu yang sangat nyata. Makanya Alkitab bilang, kamu beriman baik, tunjukkan imanmu lewat apa? Perbuatanmu. Tunjukkan imanmu lewat keseharian hidupmu. Nah, saya coba pelajari sebetulnya bagaimana iman bekerja. Saya perhatikan ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan menolong kita. Yang pertama, coba saudara lihat 2 Korintus 10. 2 Korintus pasal 10 ayat 4. 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan, dikatakan apa? Bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami, perhatikan baik, kami menawan segala pikiran dan dikatakan apa? Menaklukkannya kepada Kristus. Jadi bagaimana sebetulnya iman bekerja? Yang pertama saya pelajari, iman menundukkan pikiran kita agar sejalan dengan firman Allah. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana iman bekerja? Iman menundukkan pikiran kita sehingga sejalan dengan firman Allah. Tahukah saudara bahwa kalau saudara menghadapi masalah, yang pertama diserang oleh setan dalam hidup saudara adalah pikiran saudara. Makanya selalu saya bilang, our mind is the battlefield. Pikiran kita adalah apa? Tempat peperangan. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, hal yang pertama yang setan buat adalah menyerang pikiran saudara. Mungkin saudara menatap setan berkata, pendeta, kalau saya udah bertobat, saya udah lahir baru, setan masih bisa menyerang pikiran saya enggak? Dengar baik, roh kita dijaga oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, roh saya dijaga Tuhan. Roh kita dijaga oleh Tuhan, amin. Tapi kita punya pikiran, itu the free zone, area bebas. Kenapa saya bilang area bebas? Karena manusia diciptakan dengan free will, dengan kehendak bebas. Betul? Dan will kita, kehendak kita sangat ditentukan dengan pikiran kita. Sehingga konsekuensi dari free will, Allah harus memberikan free zone dalam pikiran kita.
Sebab kalau pikiran kita dikuasai oleh firman Allah, kita tidak ada ubahnya sama seperti robot. Tuhan bilang maju, stop, hormat. Ya, mungkin sudah menatap saya dan berkata, lalu bagaimana Paulus yang berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dengar baik, it's a decision. Itu adalah keputusan Paulus untuk mengarahkan pikirannya kepada Kristus. Karena itu Paulus ajarkan apa? Karena itu saudara-saudaraku, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Jadi yang pertama setan serang ketika kita menghadapi masalah pikiran kita. Saudara pernah ngalamin nggak? Ketika saudara sakit misalnya, tiba-tiba sakit gitu belakang saudara. Aduh, jangan-jangan kanker. Iya kan? Pikiran saudara right away, iya kan? Suami saudara pulang jam 1. Pasti dia udah punya bini muda lagi. Kenapa sih semua laki-laki diciptakan di muka bumi hanya untuk menyakiti wanita? Kejam. Ya? Anak saudara pacaran jam 11 belum pulang. Gue cuma takut satu aja pulang-pulang bunting dia. Lu, saudara pernah ngalamin gitu nggak? Tiba-tiba ada aja gitu pikiran-pikiran negatif. Datangnya dari mana? Mungkin saudara menatap saya dan bilang, saya nggak kepengen pendeta, tapi tiba-tiba aja dia datang. Siapa yang bawa datang? Setan. Iya kan? Nah persoalannya kadangkala pikiran negatif datang, lalu kita entertain. Dia datang, lalu kita pikirin. Mestinya waktu dia datang, kita tundukkan sesuai dengan firman Allah. Makanya Alkitab bilang, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah kalau kita nggak tahu firman Kristus, kita nggak tahu firman Tuhan, bagaimana kita dapat menundukkan pikiran kita? Dan yang parahnya, there is power in our mind. Ada kuasa di dalam pikiran kita. Iya kan? Makanya Ayub bilang apa? Apa yang kutakutkan, itu yang menimpa aku. Saudara pernah ngalamin nggak begitu? Ada orang yang bilang begini, aduh Tuhan tuh baik loh pendeta. Jadi saya waktu itu ya, ada berkat lebih gitu. Tiba-tiba dalam hati saya gini, saya mau nabung gitu. Sebab ya siapa tahu nanti ada masalah, ada malapetaka gitu, rumah kita kebakaran atau apa gitu. Tapi puji Tuhan lu pendeta, untung saya nabung. Bener lu, 3 tahun kemudian rumah kita kebakaran. Puji Tuhan gitu, saya tuh masih ada uang tabungan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya kebakaran itu adalah jawaban dari doa saudara. Ya kan? Ada orang yang bilang begini, aduh pendeta saya bersyukur gitu ya, Tuhan kasih berkat lebih gitu buat saya. Kebetulan saya punya anak 2 perempuan semua gitu. Nah kebetulan saya ya oleh anugerah Tuhan bisa beli rumah 3, 1 buat saya gitu. Ya yang 2 saya siapin lah gitu ya, nanti kalau anak saya kan namanya perempuan, nanti kalau dia nikah gimana gitu ya. Ya gimana sih namanya jodoh orang kan siapa tahu gitu ya. Tahu-tahu nanti dia dapat suami yang nggak punya kerjaan gitu. Aduh puji Tuhan lu, Tuhan berkati saya. Bener lu pendeta, dua-duanya dapat yang nggak punya kerjaan lu. Ya, aduh pendeta saya itu takut gitu, nanti punya suami mati muda gitu, kayaknya saya takut gitu, aduh kok itu yang bisa menimpa hidup saya gitu ya. Apa yang sudah pikirkan memang terjadi, kecuali sudah mikirin, aduh mudah-mudahan bini gue mati cepat gitu supaya gue kawin lagi, itu nggak bakal terjadi, karena itu sudah mikirin dengan tujuan lain saudara ya kan. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi, bahwa apa yang kita pikirkan itu yang sangat menentukan hidup kita. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Jadi iman itu bukan berarti hidup dalam dunia hayal. Yo saya berhayal, andai aku jadi orang kaya. Iman itu berarti menundukkan pikiran saya. Meskipun kata dokter engkau nggak bisa punya anak, tapi iman menundukkan pikiran saya dan berkata, tapi bilur Kristus menjanjikan bahwa bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Karena Alkitab berkata sesuai dengan iman saya akan jadi pada saya. Amin. Jadi iman itu bekerja aktif menundukkan pikiran kita supaya pikiran kita sejalan dengan apa? Firman Tuhan. Amin. Kalau tiba-tiba dalam pikiran saudara gini, lebih baik saya bercerai. Lebih baik saya bercerai sama suami saya. Percuma punya laki kayak begitu. Nyusahin dalam hidup nyata. Kira-kira itu sejalan firman Tuhan nggak? Iya kan? Kalau sudah menatap saya dan berkata pendeta,
Anak saya udah kawin sama orang yang gak seiman. Gak mungkin dia bisa berubah lagi. Gak mungkin dia bisa berubah. Gak mungkin. Sejalan sama firman Tuhan gak? Kalau anak saya terlibat dengan drugs, lalu saya bilang dia gak mungkin bisa berubah. Dia gak mungkin bisa berubah. Orang-orang udah bilang, saya udah 7 kali masukin dia ke rehabilitasi. Habis duit, tapi habis itu keluar jadi gila lagi sama. Pertanyaan saya cuma sederhana. Kalau sudah putus asa begitu, itu sejalan dengan firman Tuhan gak? Tidak. Yang sejalan dengan firman Tuhan apa? Aku percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Aku akan berdiri tegak dan aku akan lihat keselamatan daripada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Iman yang pertama apa? Menundukkan pikiran kita agar sejalan dengan firman Tuhan. Right, Matius 16. Ada orang beriman aneh. Lihat mobil orang di tempat parkir, dia kelilingin 7 kali, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bukan mobil yang dia dapat, satpam yang dapat tangkap dia. Dia lihat bini orang cakep, dia doain dalam nama Yesus Tuhan. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nggak ditempelin sama lakinya juga udah mujizat, saudara, ya kan? Memang orang sekarang banyak yang aneh-aneh. Itu bukan iman, Imanudin. Matius 16 ayat 25. Kita punya iman jangan yang aneh-aneh. Iman itu yang pertama apa? Menundukkan pikiran supaya sejalan dengan firman Tuhan. Right. Ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, kata Alkitab apa? Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa apa? Kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi yang kedua, iman saya pelajari bagaimana iman bekerja. Yang pertama kan sudah kita bahas sama-sama, iman menundukkan pikiran kita agar sejalan dengan firman Allah. Yang kedua, iman membuat kita rela kehilangan apa saja demi Kristus. Itu iman. Iman membuat kita rela. Jadi bagaimana iman bekerja? Iman tuh membuat kita rela kehilangan apa saja demi Kristus. Makanya sudah pelajari nggak dalam kitab Yakobus siapa yang diambil contoh? Salah satunya diambil contoh adalah Abraham. Kenapa Abraham disebut beriman? Karena ketika Tuhan meminta kepadanya, Abraham, ambil anak yang tunggal yang kau kasihi yakni Ishak, persembahkanlah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Abraham gak pakai tawar-tawar lagi. Waktu Tuhan bilang ambil anak yang tunggal yang kau kasihi yakni Ishak, persembahkan. Apa yang Abraham buat? Abraham persembahkan. Kenapa Abraham persembahkan? Karena dia rela kehilangan apa saja demi Kristus. Amin. Banyak kali kita bilang, oh ya saya beriman, oh ya saya beriman. Tapi kita gak rela kehilangan. Ya kan? Ada orang-orang yang pacaran sama orang yang tidak seiman, tetapi dengar firman Tuhan, dia bilang apa? Oh Tuhan, aku cinta Tuhan. Tapi Abdul Jainal ini juga aku cinta, ya kan? Jadi nyanyinya begitu, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Jainal sama juga. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku cinta keduanya selamanya. Gila betul. Enak aja. Tapi saya beriman, pendeta, si Abdul Jainal itu akan bertobat. Tunggu iman saudara terbukti dulu. Ya, tapi kan ini pelayanan, pendeta. Ya ampun. Masa untuk pelayanan mesti pacaran? Nah, bagaimana kalau sudah mau mempertobatkan opa-opa dong? Nah, opa udah goyang. Memang saya bisa diselamatkan. Saya udah jauh dari Tuhan. Hidupnya dalam dosa. Opa, kalau opa mau pacaran sama saya, opa pasti diselamatkan. Langsung opa kolaps, puah. Dia mikir ada naon muna. Wah, semat-semaja. Saudara yang mau pacaran, pacaranlah dengan betul. Amin. Saudara yang mau pelayanan, pelayananlah dengan betul.
Jangan pacaran sambil pelayanan, pelayanan sambil pacaran. Gak karu-karuan semuanya. Ya kan? Orang itu yang beriman itu akan rela kehilangan segalanya. Kadang-kala kita ngomong rela kehilangan segalanya, beriman. Bayar perpuluhan aja kagak, saudara-saudara. Ya kan? Atau kita bayar perpuluhan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, saya ini punya uang 3 juta Tuhan. Saya punya utang 100 juta. Pendeta bilang kalau kita memberi Tuhan ganti 100 kali ganda. Saya taruh 3 juta. Jangan lupa 300 juta. Utang saya 100 juta. Saya bayar 100. Masih sisa 200, puji Tuhan. Itu bukan bayar perpuluhan. Itu judi Kristen. Itu namanya pasang buntut tapi di gereja, saudara-saudara. Iya kan? Orang kan pasang buntut kan begitu. Ngasih sekian, harapnya sekian. Saudara, yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang, orang yang rela kehilangan segalanya, justru akan mendapatkan segalanya. Orang yang beriman itu orang yang gak hitung-hitungan sama Tuhan. Orang yang beriman, orang yang berkata, Tuhan, apapun yang Tuhan ingin ambil dari hidup saya, ambil. Amin. Karena dia rela kehilangan segalanya. Dia rela bangun lebih pagi hanya untuk doa dan baca Alkitab. Bagi saya, engkau adalah orang yang paling munafik di muka bumi. Saya ulangi sekali lagi. Bagi saya, engkau adalah orang yang paling munafik di muka bumi. Toh minggu depan saya nggak ada ini. Ya kan? Kita namanya minggu depan nggak ada, sekarang kita ngomong yang kenceng-kenceng aja, ya kan? Sudah mau marah, minggu depan nggak ketemu lagi. Minggu depan saya mau ke Surabaya dulu, ya kan? Tapi habis itu minggu depannya setelahnya lagi udah balik. Tapi sekarang nggak apa-apa, jadi kalau sudah mau marah, marah aja sana, ya kan? Minggu depan mana si Gilbert? Yuh nggak ada, ya kan? Udah dapat firman Tuhan dari pendeta lain, reda kan? Minggu depan saya muncul lagi, oh Tuhan, saya nggak boleh marah sama pendeta, ya kan? Saya ulangi sekali lagi. Bagi saya, saudara adalah orang yang paling munafik di muka bumi. Kalau sudah bilang sama saya beriman, tapi bangun pagi doa dan baca Alkitab aja nggak pernah. Beriman itu berarti rela kehilangan segalanya. Kita rela kehilangan kenyenyakan tidur kita bangun lebih pagi hanya untuk bisa doa dan baca Alkitab, untuk dekat lebih sama Tuhan. Amin. Kalau kita bilang beriman, maka kita rela kehilangan segalanya. Kita kadang-kala rela tidur lebih malam hanya supaya kita bisa baca Alkitab lebih banyak lagi. Amin. Mungkin sebagian orang dia sudah baca Alkitab malam-malam, lu nggak bisa tidur ya, lu nggak bisa tidur ya, sampai lu pakai baca Alkitab segala. Gue gitu, kalau nggak bisa tidur gue baca Alkitab, nguap gue. Puji Tuhan, Tuhan menjamah doa gue. Ada orang yang bersaksi bilang, heran, saya tuh nggak pernah bisa tidur, cuma di gereja aja kalau pendeta khotbah saya bisa ketiduran. Itu kesaksian yang menyebalkan pendeta. Pendeta senang dia bersaksi, tetapi isi kesaksiannya mendongkolkan hati. Saudara, iya kan? Saya ulangi sekali lagi, orang tuh yang beriman, orang kalau beriman rela kehilangan segalanya untuk Tuhan. Amin. Karena buat dia, iman kepada Tuhan itu sebuah kepastian bahwa Allah melakukan segala yang terbaik buat hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi saya ulangi sekali lagi, tadi apa? Yang pertama, iman menundukkan pikiran kita agar sejalan dengan firman Allah. Yang kedua apa? Iman membuat kita rela kehilangan segalanya demi Kristus. Yang ketiga, coba lihat Filipi. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang apa? Kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, dikatakan apa? Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi yang ketiga saya pelajari, iman merubah kesenangan-kesenangan kita sehingga sesuai dengan apa yang Kristus kehendaki. Saya ulangi sekali lagi, iman merubah kesenangan-kesenangan kita. Paulus bilang apa? Apa yang dulu ku anggap keuntungan, sekarang ku anggap sampah. Apa yang dulu ku anggap keuntungan, sekarang ku anggap apa? Kerugian. Dari sini sudah bisa lihat bahwa iman merubah apa?
kesenangan-kesenangan kita, sehingga apa? Sesuai dengan apa yang Kristus kehendaki. Ada banyak orang bilang beriman, tapi kesenangan-kesenangannya, kebiasaan-kebiasaannya adalah kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada banyak orang bilang beriman, tapi cara dia do business, cara dia mengerjakan bisnis sama sekali nggak kelihatan sebagai orang beriman. Pokoknya buat dia yang penting untung. Yang penting pokoknya uang banyak. Mau cara halal, haram kek, 100% halal, 100% haram kek, masa bodoh buat dia. Ya kan? Yang penting untungnya besar. Ada banyak orang bilang beriman, tapi cara pacaran dia, waduh, minta ampun. Setan aja kaget-kaget lihat dia pacaran. Setan bilang, gila nih orang, gua aja gak pernah begitu. La ilah, zaman sekarang, ya kan? Ini yang saya bilang. Kadang-kala kita bilang kita beriman, tapi tontonan kita sama sekali gak menunjukkan kita orang beriman. Kadang-kala kita bilang kita beriman, tapi kalau kita udah mulai bercanda sama teman kita udah mulai ngomong, kesenangan-kesenangan kita bicara sama sekali bertentangan dengan firman Tuhan. Iya kan? Nah, apa sebetulnya yang menyenangkan Tuhan? Yang pertama yang menyenangkan Tuhan, kalau kita berada dekat dengan Tuhan. Amin. Daud bilang apa? Aku bersuka cita kalau orang katakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Iya kan? Salomo bilang apa? 1 hari di rumah Tuhan jauh lebih indah dari 1000 hari di tempat pesta. Jadi saya ulangi sekali lagi, orang tuh kalau hidupnya beriman, kesenangannya dekat sama Tuhan. Dia dengar pujian, dia dengar lagu, dia ingin lagu yang ada hubungannya dengan Tuhan. Kalau dia baca sesuatu, dia ingin baca sesuatu yang hubungannya dengan Tuhan. Kalau dia ngomong gitu sama orang, dia ingin ngomong sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Dia nggak tertarik tuh ngomongin kesalahan orang. Lu udah tahu belum? Kan gini, iya masa. Enggak. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan itu yang dia cari. Amin. Yang kedua, saya pelajari orang tuh kalau beriman, yang pertama kan kesenangannya apa tadi saya bilang, ingin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, ingin hidupnya tuh jadi berkat gitu buat orang lain. Ingin hidupnya tuh melayani Tuhan. Ya kan? Ingin lihat jiwa diselamatkan. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Ingin lihat jiwa diselamatkan. Loh, apa sih kesenangan Tuhan yang paling besar? Kesenangan Tuhan, kata Alkitab bilang apa? 1 orang bertobat, seluruh isi sorga bertembik sorak. Jadi Alkitab mau gambarkan buat kita bahwa kalau kita bilang, oh saya beriman, berarti kita tuh rindu cari jiwa gitu. Iya kan? Kita rindu lihat orang lain diselamatkan. Kita rindu lewat hidup kita orang lain mengalami kemuliaan Allah. Dan yang ketiga saya pelajari, apa sih kesenangan Allah? Kesenangan Tuhan, kesenangan Kristus. Kesenangan Kristus yang ketiga adalah meluaskan pekerjaannya. Karena apa? Dengan meluaskan pekerjaan Tuhan, kita menyempitkan gerak setan. Betul? Dengan meluaskan pekerjaan Tuhan, otomatis kita menyempitkan pekerjaan iblis. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Iya kan? Yang keempat, apa sih kesenangan Tuhan? Agar kita bawa damai. Sama-sama bilang, saya harus membawa damai. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang bawa kacau. Lihat kiri kanan saudara, bilang, kamu bawa kacau atau bawa damai? Ya. Sama-sama bilang sama saya harus menjadi pembawa damai. Jadi ibu, kalau suami pulang tuh marah-marah gitu, jangan ibu tambah marah. Kamu tuh kalau di rumah bisanya cuma marah. Pak, kalau papa udah nggak betah di rumah, Pak, itu ada pintu di mana kalau masuk kamu juga bisa keluar. Bukan perpisahan yang kutangisi. Bukan juga pertemuan yang kusesali, tapi pengeluaran yang kusesali. Zaman dulu orang bilang begitu, bukan perpisahan yang kutangisi, pertemuan yang kusesali. Itu zaman dulu. Zaman sekarang mau pertemuan kayak mau perpisahan, bukan itu, pengeluaran. Ya kan? Ada cowok bilang sama saya, pendeta, bukan pertemuan yang kusesali, bukan juga perpisahan yang kutangisi, tapi pengeluarannya. Selama kita pacaran sama dia, mana aduh minta ampun, dia diajak makan bakso gak mau, mintanya ribs. Diajak minum teh botol gak mau, katanya cappuccino. Mau makan cappuccino sama singkong.
Jangan heran kalau sakit perut. Di dalam nggak kenal dia. Kamu siapa? Cappuccino. Tumben saya bersama kamu. Ya, biasa minum bandrek aja cappuccino. La ilaha illallah. Kembali aja lah ke selera asal. Cappuccino lagi, la ilaha illallah. Minta ampun. Saya tahu nggak cappuccino apaan? Kopi pakai busa. Kalau cappuccino mahal pakai rinso di atasnya, bebusa dia di atas. Beli kopi tubruk, taruh rinso sedikit, kocok di atas, bebusa dia. Aduh, minta ampun orang zaman sekarang dah. Jadi bawa damai, Bu. Kalau suami udah marah-marah, jangan ibu tambah marah. Suami marah-marah, bawa damai buat dia. Amin. Pak, denger, jangan cuma amin-amin aja. Kalau istri udah marah-marah, gitu. Jangan, Bapak. Satu kata lagi, gua tempeleng nih, benar-benar. Jangan atuh, Pak, bawa damai. Amin. Dunia ini sedang kehilangan orang yang bawa damai. Saya percaya orang yang bawa damai, kalau dia istri yang disayang suami. Amin. Bu, istri disayang suami bukan karena sekedar penampilan. Pakai roll rambut. Maksudnya supaya mantep. Tapi suami setiap kali ngeliat rollnya melulu. Iya kan? Ada yang pakai kabel. Wih, minta ampun. Ada yang mukanya dikelet. Pakai apa nggak tahu tuh. Pokoknya teklet melulu mukanya. Jadi kulitnya merah-merah tuh. Imut-imut seperti bayi. Tapi tetap aja kelihatan tuanya. Ada itu yang teklet-teklet gitu. Katanya pengobatan model baru. Saudara, kalau mau pakai kulit yang teklet tuh gampang. Cuci muka aja pakai minyak tanah. Pasti tekelet, saya jamin. Tekelet, nanti kalau udah mulai sembuh lagi, cuci lagi pakai minyak tanah. Lama-lama minyak tanah udah kebal pakai solar. Mahal-mahal deh. Tapi itu kan masih lebih murah. Orang sekarang memang aneh. Katanya supaya suaminya sayang. Bu, istri pembawa damai, itu pasti disayang suami. Amin. Suami pembawa damai pasti dikagumi istri. Anak muda pembawa damai, jodohnya cepat. Udah jangan Kalau udah belum dapat aja, tenang-tenang. Kenapa sih? Orang kok belum dapat kok bangga sekali ternyata. Tenang aja gitu Tuhan. Kesempatan masih terbuka. Saudara baca dong di koran dong, ya kan? Yang saya mau beritahu kan cuma sederhana buat saudara. Ya kan? Pada intinya hidup Kristen itu bawa damai. Dunia ini kehilangan orang-orang yang bawa damai. Amin. Dunia ini senang dengan orang-orang penjilat ular kepala dua yang senang nyimpasin orang. Udah tahu belum? Kan sini ngomongin begitu-begitu. Iya loh, gue tuh empat gue ngeliatnya. Tapi kalau di sini ngomongin, tahu nggak? Dunia ini penuh penjilat-penjilat, saudara-saudara. Lihat kiri kanan saudara, tanya, kamu penjilat bukan? Saya soalnya nggak enak ngomongnya. Kalau saya ngomong kan saudara tersinggung, ya kan? Tapi kalau sesama penjilat ngomong kan nggak apa-apa, ya. Kan saya udah bilang minggu depan saya nggak ada. Saya ngomong enak-enak aja, ya kan? Selama tersinggung marah aja sama bini saudara, jangan sama saya. Tapi saya bilang bener. Soalnya di kantor nih, sudah maju nih, pasti ada penjilat. Yang di samping sudah ngomong kiri, ngomong kanan, ngomong di depan saya baik. Apa kabar? Empat. Banyak orang ngomongin di belakang saudara. Tapi hari ini saya mau beritahu ya buat saudara. Pokoknya hidup kita bawa damai. Orang mau bikin apapun sama saudara, tetap bilang, Tuhan dimanapun saya bawa damai. Itu kesenangan yang Tuhan kendaki dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan ya meriah. Dunia mencari orang-orang yang menyenangkan, tetapi kita membawa damai dimanapun kita berada. Jadi yang pertama tadi apa? Bagaimana iman bekerja? Iman
menundukkan pikiran kita agar sejalan dengan firman Allah. Yang kedua, iman membuat apa? Kita rela kehilangan apa saja demi Kristus. Yang ketiga apa? Iman merubah kesenangan-kesenangan kita sehingga apa? Sesuai dengan apa yang Kristus kehendaki. Apa yang Kristus kehendaki? Yang pertama, kita dekat dengan Dia. Amin. Yang kedua, kita menjadi berkat. Kita menjangkau banyak jiwa. Yang ketiga apa? Kita meluaskan pekerjaan Tuhan. Dan yang keempat apa? Kita membawa damai. Karena Alkitab bilang orang yang membawa damai akan disebut sebagai anak Allah. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk apa? Memegahkan diri. Sebab itu adalah apa? It's a must for me. Itu adalah keharusan bagiku. Bagian terakhir ayat yang ke-16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Celakalah aku jika aku apa? Tidak memberitakan Injil. Berarti yang keempat, jadi tegas ya Paulus bilang apa? Celaka aku, atau terjemahan bahasa Ibrani, terjemahan bahasa Yunaninya sebetulnya dalam satu pengertian yang sama dengan terkutuklah aku. Terkutuklah, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi yang keempat, yang terakhir, iman memberikan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Iman itu memberikan roh yang menyala-nyala untuk kita melayani Tuhan. Pertanyaan saya cuma sederhana buat saudara. Iman itu bisa kelihatan nggak? Iman itu bisa kelihatan nggak? Iman itu bisa kelihatan nggak? Orang yang beriman sama orang yang tidak beriman ada bedanya nggak? Jadi iman bisa kelihatan nggak? Coba saudara lihat kiri kanan saudara. Lihat, ada imannya nggak dia? Kira-kira imannya bagaimana? Bunder-bunder, apa kotak-kotak, apa segitiga-segitiga, atau garis-garis? Iman sebelah saya ini garis-garis pendeta, tapi ada yang lekuk-lekuknya dikit-dikit gitu. Iman bisa kelihatan nggak? Saya bisa lihat bedanya orang beriman sama orang nggak beriman nggak? Bisa. Tapi kelihatan nggak? Tapi ada bedanya nggak? Saudara tuh bingung banget sih. Ada bedanya tapi nggak kelihatan. Gimana maksudnya? Saya nggak ngerti itu. Saya cuma bingung sama kalimat saya aja kan, diputer-puter lama-lama. Ini pendeta bikin bingung gua nih, udah siang-siang begini. Roti udah gua lihat tapi gua belum dibagiin nih. Saya soalnya udah mulai curiga, setiap kali saya jam 1 penuh, jam 6 kurang. Saya tadi baru perhatiin, saya tadi datangnya soalnya kebaktian belum mulai, saya udah datang, saya lihat, oh dibagiin roti. Enggak ada pendeta, bukan soal roti. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari nasi uduk, bakwan, bakpao, segala macam. Kita kembali. Lihat, saudara, yang kasih dalam Tuhan. Jadi saya ulangi sekali lagi. Orang beriman bisa kelihatan nggak? Ada perbedaannya nggak? Ada. Bisa kelihatan nggak? Bisa. Tahu nggak bagaimana ngelihatnya? Dari semangatnya. Saya dari sini aja lihat, saudara dengar firman Tuhan, saya bisa lihat siapa yang beriman, siapa yang enggak. Benar. Ada saudara yang saya perhatiin udah 7 kali dia nguap. 3 kali dia giniin. Saya nggak tahu apa maksudnya. Apa dia Tarsan atau apa, saya nggak ngerti. Saya cuma khawatir sebentar lagi macan keluar nih. Dia gini. Dia pikir saya nggak lihat. Kan kelihatan kita berdiri di depan sini. Iya kan? Kiri kanannya nggak ngelihat, belakangnya nggak ngelihat. Kita dari sini mah tegebak. Sampai giginya ada berapa yang bolong, ada berapa aja bisa kelihatan. Ada yang gini langsung. Malu kok, malu. Orang yang beriman tuh orang yang punya semangat. Amin. Lihat dong Bartimius. Dia disuruh diam, dia teriak lebih kencang lagi kok. Amin. Wanita pendarahan itu walaupun dia udah nggak bisa jalan, dia harus crawling, harus merangkak. Dia tetap cari Yesus kok, karena iman itu selalu membuahkan semangat. Makanya orang-orang yang nggak beriman kalau masuk gereja repot. Ini yang suka cari-cari itu, cari-cari kesalahan orang, suka kritik kiri, kritik kanan, karena nggak ada semangatnya sampai dengar firman Tuhan. Tuh ibu antingnya gede banget seperti rantai monyet.
aja kritiknya. Tuh orang kok sanggulnya miring. Ih, tuh bapak kuping kiri sama kuping kanannya nggak simetris. Ada aja. Entar pengerja dikritik. Kan ada pengerja yang mundar mandir gitu kan, aktif gitu kan, dikritik sama dia. Heran nggak bisa duduk tenang nih orang. Nyari perhatian orang melulu nih orang. Salah. Ikut campur aja. Tapi ada pengerja yang diem, nggak gerak-gerak, duduk aja terus. Orang bilang, jadi pengerja kok malas banget. Berbuat sesuatu kayak apa kayak? Nah pengerja jalan salah, duduk salah, mesti gelayutan dia di atas ini. Enak aja saudara. Nanti pemimpin pujian. Ada pemimpin pujian kan kalau memimpin dia lompat sana sampai situ, waduh lompat-lompat terus dia. Dia pikir dia kanguru apa? Lagi ada pemimpin pujian yang dari depan sampai belakang diam aja gitu. Ku tak pandang dari gereja mana. Seperti patung kependem nih orang. Salah lagi. Ntar pendetanya dikritik. Ada pendeta yang kalau khotbah pendek, cuma 30 menit, 25 menit udah amin. Kurang bahan. Apalagi pendeta yang kalau khotbah panjang, 1 jam, 1 jam setengah, hampir 2 jam. Ini orang di rumahnya nggak bisa ngomong apa sama bininya. Semuanya ditumpahin di kebaktian. Kurang hikmat banget nih orang. Salah lagi. Ada pendeta yang kalau khotbah suka lucu. Udah kalau khotbah suka lucu sendiri aja tuh. Iya ada pendeta yang gitu. Ntar yang kayak begitu dikritik lagi. Pelawak nggak kesampean. Tapi ada orang yang kalau khotbah tegang sekali. Dari pertama sampai terakhir, tegang aja gitu. Saudara-saudara, Yesus itu saudara-saudara. Dialah Allah yang berkuasa saudara-saudara. Dan jika kita buka hati saudara-saudara, Dia masuk dalam hati kita. Dan saudara-saudara, saya mau bilang, lagi berantem sama bini pak. Tegang banget. Ini orang-orang yang gak punya iman terus suka begitu, kritik-kritik orang terus. Jadi kalau sudah dengar ada orang kritik, apa-apa kritik gitu. Soalnya jangan ikut-ikutan. Oh iya. Lama ini orang kurang iman. Iya kan? Karena orang yang beriman semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Doa saya cuma sederhana. Di tahun 2003 ini, setiap saudara di gereja Tiberias Indonesia ini, jadi orang-orang tuh yang punya semangat menyala-nyala untuk Tuhan. Amin. Tuhan, tepuk tangan kok nggak kompak banget? Oh tepuk tangan rame-rame apa tepuk tangan? Enggak, kalau yang tepuk tangan satu saya trauma. Sama seperti orang gini kan, cuma satu yang ngocok, yang lain diem. Kalau cuma satu yang tepuk tangan, saya ingat seperti masa lalu kurang baik gitu ya kan. Karena biasanya kalau zaman-zaman dulu gitu ya, zaman orang-orang masih hidup dalam dosa, yang tepuk tangan cuma satu, yang lain nungguin habis itu. Bedanya gereja sama tempat judi itu, kalau di gereja tepuk tangan rame-rame, kalau tempat judi cuma satu. Saudara, orang yang beriman itu dia semangat melayani Tuhan. Amin. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita jangan bilang saya cinta Tuhan, tapi nggak pernah bertindak apa-apa. Doa saya tahun 2003 ini harus jadi tahun iman buat kita. Amin. Dan kalau tahun 2003 menjadi tahun iman, saya percaya tahun ini akan menjadi tahun berkat, tahun kemenangan, tahun mujizat. Amin. Orang boleh bilang apapun. Orang boleh bilang apapun di tahun ini. Saudara-saudara boleh sepintar apapun, saudara boleh sekaya apapun.
Tapi kalau saudara jalani tahun ini dengan kekuatan saudara sendiri, saudara pasti jatuh. Tapi kalau saudara jalani tahun 2003 sebagai tahun iman, maka tahun ini juga akan bernama tahun berkat, tahun kemenangan, tahun mujizat, tahun dimana kita lihat perkara-perkara besar dari Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Orang boleh bicara tahun ini tahun sukar. Orang boleh bicara tahun ini tahun yang keras. Tapi sebagai hamba Allah saya ingatkan, tahun ini harus menjadi tahun iman buat kita. Tahun dimana iman kita dilatih oleh Tuhan. Sehingga kita menundukkan segala pikiran. Dan berkata, aku percaya. Apa yang mustahil sekalipun bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Musik main dengan sangat lembut, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku. Masing-masing kita tundukkan kepala. Biarkan Roh Kudus jamah hidup kita. Kekuatan baru, anugerahnya, kasih setianya mengalir di tengah-tengah kita. Ini sama-sama katakan, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku. Katakan sepanjang hidupku. Sama-sama katakan, hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan sama-sama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Katakan, Yesus, ini yang kurindukan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Hidup sungguh indah bersamamu dan bersamamu selamanya. Katakan sama-sama, ku ingin selalu. Yesus, ini doaku Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan ada kepastian. Mati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sama-sama katakan, sungguh indah bersamamu. Bersamamu selamanya. Musik main dengan sangat lembut. Masing-masing kita tundukkan kepala. Tahun 2003 ini harus jadi tahun berkat, tahun kemenangan, tahun mujizat. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu bukan sekedar sebuah janji kosong semata. Tapi selama kita berjalan dengan iman, kita melihat segala sesuatunya menjadi pasti. Iman bukan sekedar saya percaya. Alkitab dengan tegas bilang, kalau kamu berkata saya percaya, iblis pun percaya. Tetapi bedanya iman aktif dalam kehidupan kita. Karena iman menundukkan segala pikiran sehingga sejalan dengan firman Tuhan. Mungkin hari ini sudah berkata, itulah saya. Pikiran saya itu seringkali negatif. Pikiran saya itu penuh dengan kekhawatiran. Saya itu suka mikir yang jelek-jelek dalam hidup saya. Saya tuh kadang-kadang mikir, aduh jangan-jangan begini, aduh jangan-jangan begini. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan. Iman saya harus bertarung. Iman saya harus bertanding. Dan iman saya harus menaklukkan pikiran negatif itu. Dan berpikir seturut dengan firman Allah. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kadang-kadang bukan suamimu yang terlalu buruk. Kadang-kadang bukan istrimu yang terlalu buruk. Kadang-kadang bukan keadaan rumah tanggamu yang terlalu buruk. Kadang-kadang bukan situasi penyakitmu yang terlalu buruk. Kadang-kadang pikiranmu itu yang terlalu buruk. Jika itu doamu, taruh tangan kanan di dada, bilang, Tuhan, saya mau punya pikiran Kristus mulai sekarang. Pokoknya apa dia Tuhan ngomong dalam firman itu yang saya percaya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Iman membuat kita rela kehilangan apa saja. Tuhan, pokoknya buat hidup saya yang penting saya cari kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu. Saya tahu semuanya akan ditambahkan. Apapun Tuhan yang Tuhan gak suka dalam hidup saya,
Apapun yang Tuhan gak suka, yang ada di hati saya, dalam pikiran saya, di hobi saya, di kebiasaan saya, cara saya nyelesain masalah, cara saya cari untung, cara saya pacaran, cara saya didik anak, apapun yang Tuhan gak suka, Tuhan cabut dari dalam hidup saya. Tuhan, saya hanya mau hidup berkenan sama Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini sudah berkata, Tuhan, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Saya pokoknya ingin hanya jalanin apa aja yang merupakan kesenangan kehendak Kristus. Saya mau jadi berkat. Saya mau dekat sama Tuhan. Saya mau luasin kerjaan Tuhan. Saya mau bawa damai dimanapun saya ada. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Atau mungkin lu berkata, Tuhan ngerti segala sesuatu dalam hidup saya. Tuhan, saya mau iman saya memberi semangat. Itu bukan berarti saya nggak punya masalah, tapi di tengah masalah saya tuh tetap semangat gitu. Ada kepastian dalam Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau roh saya tetap menyala-nyala dan berbuat yang terbaik buat Tuhan dimanapun saya ada. Saya nggak menjadi orang yang cepat putus asa. Saya nggak menjadi orang yang cepat kecewa. Saya tahu saya ada masalah, tapi saya juga tahu Allah saya lebih besar dari masalah saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa. Setiap saudara ingin didoakan secara khusus, taruh tangan kanan saudara di dada. Saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi dan saya doa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kami angkat tangan kami dua-dua karena selalu yang terbaik itu yang Tuhan sediakan buat kami. Tapi Tuhan, seringkali kami gak jalan dalam iman. Seringkali kami jalan dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi hari ini kami dengar firman-Mu. Di hari Minggu pertama di tahun 2003 ini Tuhan, kami mau berjalan dalam kepastian iman. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan selidiki. Karena seringkali pikiran kami adalah pikiran-pikiran yang negatif. Mulai hari ini Bapak, mampukan kami untuk menaklukkan pikiran negatif dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, lihat pola hati kami Tuhan. Seringkali punya kesenangan-kesenangan yang Tuhan gak suka. Lalu kami gak rela untuk melepaskannya. Mulai hari ini Tuhan, kami rela segalanya demi Kristus. Kami mau hanya menyenangkan hati Tuhan, itu menjadi pokok utama hidup kami. Tuhan, lihat hidup kami. Mulai hari ini kami mau bernyala-nyala bersemangat buat Tuhan, menempatkan Kristus sebagai yang paling utama. Karena kami tahu hanya dari Kristus segala sesuatunya bisa jadi. Terima kasih Bapak, lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, lihat mereka yang sedang menghadapi pergumulan. Tuhan, lihat siapa mereka yang menghadapi masalah. Mereka yang rumah tangganya goncang, masa mudanya dihantam badai. Tuhan, hamba doa dalam nama Yesus, anugerah-Mu bekerja. Hamba juga doa buat yang sakit, karena hamba percaya kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, dengar firman Tuhan. Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan engkau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, kau percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janji-Mu ya dan amin, itu kami percaya. Dengan iman kami letakkan tangan kanan kami pada bagian tubuh kami yang sakit. Karena firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami tolak sakit penyakit, kami tolak segala serangan-serangan kegelapan, kuasa-kuasa penyakit, segala kutuk-kutuk penyakit yang mencoba membelenggu, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan di dalam nama Yesus, keluar, bebaskan umat Allah. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Karena kami percaya bahwa mujizat itu pasti, kesembuhan itu pasti. Karena Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karena itu dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Kami bersorak, kami bersuka cita untuk anugerah yang terjadi. Haleluya. Silakan turunkan tangan. Tuhan berkati Bapa ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami menyerahkan jemaat-Mu, pagar dan benteng ya Allah, sehingga hari apapun yang kami kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Kemanapun kami pergi berkat Tuhan menyertai. Dan hamba doa di tahun 2003 ini digenapkan firman-Mu atas hidup mereka, bahwa mereka tidak akan turun tapi diangkat naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Hamba doa digenapkan firman-Mu bahwa satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan, sehingga kami semua dapat berkata, aku dan sisi keluargaku melayani Tuhan. Biarlah hidup kami tetap menyenangkan hati-Mu dimanapun kami ada. Nama Tuhan dipermuliakan.